Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini aku mau sharing lagi nih, lagi tentang tips menabung. Khususnya untuk diri aku sendiri sebagai seorang remaja yang belum berumah tangga. Jadi di sini siapa nih yang belum berkeluarga sama seperti aku dengan usia 23 tahun? Oh ya, ada yang sama nggak seperti aku yang bisa dibilang seorang remaja yang termasuk boros? Ayo, siapa nih? Ngaku dulu. Jadi sebelum aku bikin video ini, aku itu udah sering banget bikin budgeting bulanan. Tapi selalu ada aja pengeluaran dadakan ataupun jajan di luar buku catatan aku itu selalu tidak pas. Dalam artian aku lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Nah, buat teman-teman yang nonton video ini mohon untuk jangan ditiru dan ambil baik atau pelajarannya aja dari pengalaman aku ya. Oke teman-teman, sama seperti di video sebelumnya, kali ini aku tidak bermaksud untuk menggurui siapapun, tapi di sini aku mau belajar dan memang harus banyak-banyak belajar tentang mengatur keuangan agar aku bisa menabung. Sebelum ke videonya, buat teman-teman yang baru nonton di channel aku, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya. Dan yang sudah subscribe, like, dan komen, terima kasih banyak. Oke, sekarang kita pada budgeting aku di bulan Oktober. Alhamdulillah kemarin sudah gajian dan baru sempat aku bikin budgetingnya hari ini. Oh ya, sebelumnya aku mau cerita sedikit tentang diri aku. Jadi aku itu kerja di tanah kelahiranku di sebuah desa yang jauh dari kota. Dan posisinya itu aku masih ikut orang tuaku. Nah, jadi untuk pengeluaran itu tidak yang seperti ibu-ibu rumah tangga banget gitu. Jadi kayak ya keperluan-keperluan anak remaja seperti pada umumnya gitu. Nah, di video ini aku list dulu pengeluaran aku itu apa-apa aja. Apakah nanti lebih besar pasak daripada tiang? Yuk, langsung aja kita list dulu. Nah, jadi di sini sudah ada beberapa list yang aku tulis dan di sini emang udah benar-benar pokok banget gitu ya pengeluarannya. Jadi yang pertama itu ada bayar arisan, kemudian ada bayar cicilan. Terus yang ketiga ada sedekah. Di sini sedekahnya itu aku untuk ke orang tua aku dulu gitu ya. Jadi orang tua itu aku utamain. Dan yang keempat itu ada tabungan. Yang kelima ganti oli motor. Yang keenam buat bensin. Yang ketujuh untuk kuota. Dan yang kedelapan itu adalah untuk jajan. Nah, jadi di sini aku pengen tanya sama teman-teman semuanya, buat teman-teman di usia remaja kayak aku seperti ini, apakah kalian itu tipikal orang yang emang suka jajan atau emang suka menghabiskan uang dengan cara berbelanja online seperti belanja baju, belanja tas kekinian, belanja sepatu dan lain sebagainya, tapi untuk makanan itu ngirit gitu. Kalau aku pribadi untuk beli barang-barangnya seperti itu aku jarang ya, kecuali kalau untuk makanan aku susah banget untuk nahan atau untuk dietnya itu aku susah. Jadi disitulah salah satu kesalahan aku untuk mengatur keuangan, karena aku selalu mengikuti keinginan aku daripada kebutuhan aku. Nah, jadi balik lagi ke videonya. Di sini bayar arisan, aku itu udah punya tanggungan selama 1 bulan aku setor 1 juta untuk bayar arisan gitu ya. 1 juta ini ada 2 arisan yang 600.000 dan yang 400.000. Jadi totalnya itu 1 juta dalam 1 bulan. Kemudian untuk list yang kedua itu adalah bayar cicilan. Nah, jadi di sini aku menulis tanda tanya untuk bayar cicilan. Kenapa? Karena aku itu udah ada tabungan tersendiri untuk bayar cicilan, yakni hasil dari arisan itu tadi ya. Karena aku sudah dapat arisan yang 600.000 itu tadi, totalnya itu kurang lebih dapat 6 juta. Jadi itu aku simpan buat bayar cicilan gitu.
Kemudian untuk list yang ketiga itu adalah sedekah. Nah, di sini sedekah itu aku fokuskan untuk orang tua aku dulu karena berhubung dengan gaji aku yang sangat minimal sekali, jadi aku fokuskan untuk ke orang tua aku terlebih dahulu gitu. Nah, jadi di sini aku kasih nominalnya 300.000. Ini sesuai dengan penghasilan aku gitu ya. Jadi buat teman-teman yang penghasilannya lebih besar dari aku bisa lebih besar juga ngasih ke orang tuanya. Nah, jadi kemudian yang keempat itu ada tabungan. Tabungan ini sebesar 56.000. Ini buat teman-teman kalau ingat video aku yang kemarin tentang tabungan untuk hari raya Idul Fitri 2024 itu dalam satu bulan di bulan Oktober itu jumlahnya 56.000. Jadi di sini aku masukin. Kemudian untuk list yang kelima itu adalah ganti oli. Jadi tiap bulannya itu harus rutin motor kita dirawat gitu ya dengan cara ganti oli. Di sini budgetnya itu 100.000. Kemudian untuk list yang keenam itu bensin ya 150.000. Di sini anggarannya 150.000 itu kurang lebih 3 mingguan gitu. Karena motor aku itu irit, cuman perjalanan aku dari rumah ke kantor itu lumayan jauh, setengah jam. Jadi memakan bensin banget gitu kan. Nah, kemudian yang ketujuh itu ada kuota. Kenapa aku kasih tanda tanya lagi? Karena di sini aku ada jualan pulsa, jadi aku dapat komisi dari hasil jualan pulsa itu tadi gitu. Jadi aku kasih tanda tanya dalam artian ini aku tidak mengeluarkan uang dari gajiku untuk membeli pulsa atau kuota gitu. Kemudian yang ke-8 ini adalah jajan. Jadi semuanya ini aku jumlahkan terlebih dahulu dan ternyata itu adalah 1.606.000. Kemudian gaji aku itu 1.750.000, itu adalah gaji pokok. Kemudian sisanya itu sisa 144.000. Nah, kemudian sisa 144.000 aku masukkan ke dalam uang jajan. Nah, jadi gimana aku bisa menghidupi keseharian aku dengan uang 144.000? Buat teman-teman jangan khawatir karena kita tidak berpatokan kepada gaji pokok saja. Jadi bisa teman-teman bayangkan dong kalau misalkan kita berpatokan sama gaji pokok aja, bakalan banyak banget keperluan-keperluan kita yang tidak terpenuhi gitu. Nah, jadi di sini aku juga mencari penghasilan tambahan. Jadi di sini aku ada jualan pulsa seperti yang aku jelaskan di awal-awal video aku juga. Kemudian aku juga terima job tugas online. Jadi biasanya itu kakak-kakak aku yang punya tugas-tugas online gitu ya. Jadi aku ngebantu biasanya gitu. Cuman ya adalah ceperannya gitu ya kan. Terus bantu kakak aku pasang kancing karena kakak aku itu tukang jahit gitu. Kemudian banyak orderan dan aku juga kadang bantu nyetrika gitu ya, adalah ceperannya gitu kan, lumayan. Nah, kemudian ada hapsi. Jadi aku itu rutin ikut hapsian gitu ya. Kalau buat teman-teman yang nggak tahu itu kayak gendangan gitu loh. Nah, setiap ikut acara hapsi di acara-acara seperti Maulid Nabi itu kami selalu ada ceperannya juga gitu. Jadi itu lumayan banget ngebantu buat tambah-tambah uang jajan gitu. Nah, kemudian untuk penghasilan tambahan berikutnya aku ada terima bikin laporan orang di kantor, tapi itu 1 orang aja karena aku tidak sanggup menerima banyak karena menurut aku laporan aku sendiri aja udah banyak gitu. Jadi aku tidak mau banyak-banyak nerima job untuk bikin laporan lagi gitu. Jadi 1 orang aja, itu ceperannya lumayan lah gitu kan, bisa untuk ganti oli. Kemudian yang terakhir aku bisa dapat ceperan di kantor biasanya gitu. Nah, jadi hasil-hasil tambahan itu biasanya aku kumpulin juga. Terus biasanya buat aku makan-makan juga sama keluarga aku. Emang sih hasilnya gak seberapa, tapi aku selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pokoknya aku tidak ada kekurangan selama aku kerja. Aku selalu terpenuhi, aku selalu terkecukupi, dan itu adalah berkat dari orang tua aku juga. Nah, kemudian hasil dari penghasilan tambahan tadi aku juga bisa membeli skincare, kemudian aku masih bisa masuk tabungan. Jadi tabungan aku sebenarnya itu nggak cuman 1 ya teman-teman, bercabang gitu karena aku emang punya beberapa tujuan gitu. Jadi tidak hanya 1, cuman yang aku publish itu kemarin untuk
untuk lebaran gitu ya, di hari raya Idul Fitri 2024 itu memang harus diniatkan banget kalau yang itu gitu. Dan kemudian aku juga bisa memasukkan ke dana darurat hasil dari tambahan tadi gitu. Dan ini uangnya sudah aku bagi ke pos masing-masing untuk sedekah, ngasih ke orang tua, kemudian untuk tabungan, ganti oli, untuk bensin, pokoknya semuanya udah aku pisahin. Semuanya sekarang sudah aman dan sudah tenang. Bismillah, pokoknya semoga bulan Oktober ini tidak over budget lagi dan tidak di luar dugaan, dan semoga rezeki kita tetap berlimpah, dan semoga juga kita bisa ngasih orang tua kita dengan nominal yang lebih besar lagi. Amin. Oke, cukup sekian video dari aku. Semoga teman-teman suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.